Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang juga, Pak Henry. Kami dari kelompok 2 eh, akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami ya mengenai kerangka UBD Understanding by Design bagian penafsiran ya dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Next. Nah, jadi kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri ya Ika Yuni Arianti, kemudian ada Mbak Sinta Ariana Oktaviani, ada Mbak Nia Nurlailiyah, ada Mbak Arul Megaswara dan Mbak Gista Aninda. Untuk presentasi pertama atau pemaparan yang pertama itu akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu Ika Yuni Arianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penafsiran ya atau interpretation dalam kerangka understanding by design. Jadi apa sih maksud dari penafsiran dalam kerangka understanding by design atau OBD? Pengertiannya adalah salah satu dari 6 aspek pemahaman yang digunakan untuk menilai sejauh mana peserta didik benar-benar memahami suatu konsep atau materi. Jadi penafsiran ini merujuk pada kemampuan peserta didik untuk memberikan makna terhadap informasi, data, atau pengalaman dengan cara masuk akal dan relevan, yaitu pengertian dari passion. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peserta didik yang menunjukkan penafsiran yang baik itu akan mampu yang pertama yaitu menjelaskan dan memaknai. Ya, jadi kalau peserta didik itu sudah menunjukkan peserta yang baik, maka unsurnya atau ciri-cirinya yang pertama satu, menjelaskan dan memaknai. Peserta didik di sini dapat menafsirkan konsep, peristiwa, atau informasi dengan mengaitkan pada konteks yang lebih luas atau dengan pengalaman pribadi mereka. Ya, jadi mereka akan mengaitkan konteks yang lebih luas dengan pengalaman pribadi mereka. Yang kedua ada menghubungkan ide-ide. Jadi mereka bisa menghubungkan ide ya atau gagasan atau informasi dengan dimensi sejarah, budaya, pribadi serta menerjemahkannya ke dalam bahasa atau konsep yang mudah dipahami ya seperti presentasi ya memaparkan gitu yaitu apa dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga menggunakan analogi dan metafora. Jadi penafsiran ini sering melibatkan penggunaan metafora, analogi, cerita atau model yang membantu memperjelas konsep yang lebih abstrak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penerapan penafsiran ini dalam proses pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu slide berikutnya. Nah, ini dia ada contoh penerapan penafsirannya. Contohnya pada mata pelajaran matematika pada bab persamaan linear ya. Jadi masalahnya ini menyelesaikan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih yang perlu ditafsirkan dari peserta didik? Nah, di sini seorang peserta didik dapat menjelaskan masalah ini dengan menafsirkan sistem persamaan sebagai cara pengelolaan anggaran ya. Mereka bisa menggunakan situasi sehari-hari seperti mengelola uang saku dengan membagi pengeluaran untuk transportasi, ya jajan atau iuran begitu ya. Peserta didik mungkin membuat analogi bahwa setiap persamaan adalah seperti jalan dengan tujuan tertentu dan menemukan solusinya seperti menemukan titik pertemuan dari dua jalan yang berbeda ya. Jadi itu analoginya ya. Berarti persamaan itu seperti jalan dengan tujuan tertentu, tujuannya berbeda-beda, tapi dia tetap bisa menemukan solusi atau titik pertemuan dari dua jalan yang berbeda tadi. Nah, model atau analog mereka bisa menggunakan diagram ya atau model visual untuk menunjukkan bagaimana dua garis bertemu pada titik tertentu yang mempresentasikan solusi dari persamaan tersebut. Ya, ini salah satu contoh penerapan penafsirannya dalam mata pelajaran matematika. Next.
Nah, ini ada contoh kemampuan penafsiran yang dapat ditunjukkan oleh siswa ya. Ini ada dalam berbagai bidang disiplin ilmu ya, ada dalam sains, ada ilmu sosial, bahasa dan sastra, serta dalam matematika. Dalam sains sendiri bisa menganalisis data eksperimen, membuat inferensi atau membandingkan teori ya. Kemudian dalam bahasa dan sastra ada menganalisis puisi, menafsirkan cerita, memahami konteks sejarah. Kemudian dalam ilmu sosial menganalisis peristiwa sejarah, membandingkan sistem pemerintahan, menganalisis data sosial. Dalam matematika ada menerjemahkan soal cerita, menganalisis grafik, dan menyelesaikan soal-soal non-rutin. Itu contoh kemampuan penafsiran yang dapat ditunjukkan oleh siswa. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Sinta Ariana Oktaviani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mohon izin mute audio. Baik, terima kasih Mbak Ika. Untuk selanjutnya yaitu aspek pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam kerangka UBD atau Understanding by Design. Nah, pemahaman di sini yaitu peserta didik mampu memberikan interpretasi atau penafsiran yang penuh makna terhadap informasi atau data. Nah, mereka dapat menerjemahkan dan menjelaskan ide atau peristiwa dengan cara yang masuk akal, logis, mengaitkan dengan konteks pribadi, budaya, atau historis. Nah, kemudian untuk penilaian, penilaian dan evaluasi dalam UBD tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja, tapi juga pada proses pembelajarannya. Nah, guru dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes proyek, observasi, maupun jurnal refleksi. Kemudian untuk evaluasinya, evaluasi mungkin berupa tugas proyek yang menuntut peserta didik memberikan presentasi statistik atau analisis teks sastra dan mengaitkannya dengan konteks. Selanjutnya, selanjutnya ini ada tujuan penilaian dan evaluasi dalam UBD. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengelola pembelajaran, kemudian untuk memberikan umpan balik, membuat keputusan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mengelola pembelajaran di sini maksudnya yaitu untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan bantuan yang diperlukan mereka. Nah, kemudian yang kedua, memberikan umpan balik. Nah, memberikan umpan balik ini berarti memberikan informasi kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka sehingga mereka bisa mengetahui dan mempersiapkan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, yang untuk membuat keputusan yang ketiga ini yaitu memutuskan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini maksudnya yaitu untuk menganalisis hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian kriteria penilaian dalam kriteria penilaian dalam aspek pemahaman yang kedua yaitu penafsiran itu bermakna kemudian berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Maksudnya itu membuat jelas informasi yang disampaikan. Slide selanjutnya. Nah, itu jadi teman-teman untuk apa namanya aspek pemahaman, penilaian dan evaluasi UBD khususnya yaitu untuk bagian pemahaman penafsiran. Nah, terima kasih. Misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan atau nanti ada yang mau memberikan tanggapan dipersilahkan. Silahkan. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan penafsiran dalam kerangka UPD. Silahkan bagi yang pendengar satu atau pendengar dua yang akan bertanya terlebih dahulu. Kami Baik, tinggi kepada Mbak Ika dan Mbak Na. Saya izin bertanya, menurut kalian, mengapa konsep penafsiran dalam understanding by design ini memiliki peran penting untuk kita pahami? Seperti itu. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kita buka untuk pertanyaan kedua ya. Langsung saja. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak, untuk analogi sendiri, itu pertanyaannya adalah
Bagaimana analogi tersebut membantu menjelaskan konsep yang lebih abstrak dalam proses penafsiran dalam UBD ini sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari pendengar satu maupun pendengar dua. Di sini saya akan menjawab ya dari pertanyaan pendengar satu. Tadi ada mengapa sih konsep penafsiran dalam UBD ini penting untuk kita pahami begitu ya. Jadi menurut saya, ya menurut kami ya konsep penafsiran atau interpretation dalam understanding by design itu penting ya. Penting untuk kita pahami karena apa? Karena untuk membantu memastikan bahwa peserta didik tidak hanya sekedar menghafal informasi, tetapi juga mampu memberikan makna yang mendalam dan relevan terhadap materi yang mereka pelajari. Penafsiran ini memungkinkan peserta didik menggali makna lebih dalam dari sebuah konsep atau peristiwa. Mereka tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga memahami alasan di balik fakta tersebut ya serta mampu menjelaskan dengan sudut pandang yang lebih luas. Misalnya daripada hanya mengetahui bahwa revolusi industri terjadi pada abad ke-18, peserta didik yang mampu menafsirkan dapat memahami mengapa sih revolusi berdampak besar pada perkembangan teknologi, ekonomi dan kehidupan sosial. Begitu yaitu mengapa sih kenapa kok penafsiran itu dalam kerangka UBD itu sangat penting ya untuk kita terapkan, apalagi kita sebagai calon pendidik begitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mbak Sinta Ariana Oktaviani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan kedua, tadi pertanyaannya bagaimana analogi tersebut membantu menjelaskan konsep yang lebih abstrak dalam proses penafsiran UBD ya. Nah, izin saya jawab. Jadi, dalam penafsiran atau interpretation dalam kerangka UBD, Understanding by Design, analogi ini adalah alat yang penting yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep yang lebih abstrak dengan cara menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih konkret atau sudah dikenal. Dengan kata lain, analogi menerjemahkan konsep yang sulit dipahami ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan dapat diakses oleh peserta didik. Gitu. Apakah sudah cukup, Mbak? Atau ada yang mau menanggapi? Mbak Gista, apakah keluar? Kita langsung kepada asesor saja. Kita langsung pada pengamat untuk bisa menanggapi atau menguatkan dari hasil diskusi kita tadi ya, Kang. Kepada pengamat atau asesor, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan layar yang telah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak Nia. Sudah, cuma agak kurang keras lagi sedikit. Oh, kurang keras ya. Kalau seperti ini bagaimana? Sudah aman? Aman. Oke, baik. Akan saya lanjutkan ya. Terkait pembahasan konsep penafsiran dalam UBD, di mana benar sesuai dengan paparan dari Mbak Ika Yuni Arianti dan Mbak Sinta Ariana Oktaviani, di mana dalam konsep penafsiran UBD ini penting kita pahami karena dapat memberikan beberapa dampak yang positif, terutama bagi siswa. Yang pertama itu apa sih dampaknya? Terkait mendukung pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya tuh mengetahui pengetahuan berdasarkan fakta, tetapi siswa mengetahui alasan di balik adanya fakta tersebut, atau dengan kata lain, siswa mengetahui sebab dan akibat dari peristiwa tersebut.
Contohnya itu apa sih dalam penerapannya? Misal, pada materi revolusi industri, sesuai yang dijelaskan tadi oleh Mbak Ika. Itu memang benar, di mana dengan adanya penafsiran dalam konsep UBD ini, siswa mengetahui tuh, kenapa sih revolusi industri terjadi? Terus sebabnya itu apa sih? Dan dampaknya itu apa? Itulah salah satu contoh implementasi dari konsep UBD. Kemudian, dampak positif yang kedua dari mengapa kita mempelajari konsep penafsiran ini ialah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana dalam hal menemukan sebab akibat dari implementasi tersebut, siswa dianjurkan atau diharuskan untuk berpikir kritis dan menerima beberapa persepsi, pendapat, atau pandangan baik dari internet, sosial media, guru, rekan sejawat, yaitu teman sekelas, dan sebagainya. Dan dari beberapa pandangan tersebut, siswa harus berpikir kritis untuk mengambil atau menarik kesimpulan dari hal tersebut agar mengetahui sebab dan akibatnya. Jadi, hal ini tuh secara sinkron atau menyambung ya dari poin satu, poin kedua, seperti itu. Kemudian, untuk yang selanjutnya, itu terkait mengaitkan pengetahuan yang diperoleh siswa dengan kehidupan di sehari-hari atau relevansi dari pengetahuan yang diperoleh, di mana seperti pada materi matematika tentang perhitungan penggunaan uang, di mana misalnya terdapat contoh kasus Bu Ika mau membeli 3 kilogram tepung, kemudian uangnya 50.000. Harga per 1 kilogram tepung itu 5.000. Nanti kembaliannya berapa? Kan siswa merasa bingung kalau tidak ada penafsiran dari soal tersebut. Jadi dengan adanya konsep penafsiran Jubidi ini tuh mempermudahkan siswa. Adanya pengubahan dari konsep abstrak menjadi yang nyata atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan nantinya hal tersebut dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membayar iuran kas, mau jajan di kantin, terus maupun sebagainya. Selain itu juga konsep UBD ini dalam penafsiran dapat mendorong kreativitas siswa. Karena dalam memperoleh atau prosesnya penafsiran tersebut, siswa dituntut untuk kreatif, kemudian berpikir kritis, menerima pendapat, menarik kesimpulan, seperti tadi agar nantinya pengetahuan yang diperoleh itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi terdapat sinkronisasi antara pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi seperti itu. Intinya tuh terdapat pemahaman yang relevan, kemudian multidimensi, dan mengubah konsep abstrak menjadi nyata. Hal ini juga dapat menjawab dari pertanyaan pertama tadi yang ditanyakan oleh Mbak Gista. Seperti itu ya. Dari Mbak Gista sendiri, sebelum saya lanjut, tanggapannya ada yang mau disampaikan atau sudah paham terkait jawaban dari pertanyaan tersebut? Kalau dari saya cukup, terima kasih atas penjelasannya. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Langsung saja saya lanjutkan. Tadi kan ada yang bertanya tuh terkait bagaimana sih analogi yang dapat membantu menjelaskan konsep yang mulanya abstrak dalam proses penafsiran di UBD. Ini sebelumnya sudah saya bahas atau saya spill sedikit di mana analoginya itu seperti ini. Tadi, seperti kita kalau belajar konsep fisika terkait perubahan waktu atau perubahan waktu itu kita analogikannya seperti apa sih agar siswa itu
menjadi paham dan relevan dengan pengetahuan tersebut, yaitu bisa dengan sungai yang mengalir. Karena waktu kan terus berjalan dan waktu tidak dapat diubah atau dikembalikan yang mulanya dari sore ke pagi. Seperti air Kak Solo sudah mengalir, apakah kita bisa merubahnya? Selain kalau kita buat jalur ya, beda lagi kalau kita buat jalur. Seperti itu. Jadi intinya tuh analogi ini tuh membuat pengetahuan yang diperoleh siswa itu menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sama tadi, contoh terkait penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga sama terkait analogi dari UBD. Kemudian ada juga contoh lainnya terkait materi sel biologi, di mana siswa pastinya tidak tahu tuh apa itu sel, apa sih bentuknya, gunanya itu apa sih, terus analoginya konkretnya itu sebagai apa. Jadi bisa dengan cara guru memberikan analogi atau pemahaman seperti ini. Sel dalam tubuh manusia itu diibaratkan sebagai pabrik, di mana tiap masing-masing sel memiliki tugas dan fungsi tertentu. Contohnya sendiri, sel mitokondria dapat dijadikan kalau di dalam pabrik bagian operasional. Kalau operasional itu memproduksi, kalau mitokondria itu sebagai produksi energi kita, energi dalam tubuh kita. Kalau operasional dalam pabrik sebagai memproduksi produk dari pabrik tersebut. Jadi, analoginya tuh seperti itu agar pengetahuan siswa menjadi relevan dan konkret. Yang mulanya abstrak menjadi nyata, relevan, seperti itu. Itu merupakan penguatan dari saya terkait pemaparan materi penafsiran konsep melalui UBD. Terima kasih atas waktu dan layar yang telah berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ika Yuni Arianti. Baik, terima kasih kepada tim pengamat ya atau asesor. Sangat bermanfaat sekali ya pengetahuan tadi ya tentang penafsiran dalam UPD. Semoga apa yang kita diskusikan tadi, kita sampaikan tadi ya dapat disimak oleh teman-teman dan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.